Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Succession Closing. Pemirsa, di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi untuk bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka berkah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui via Skype, ada Bapak Wisnu Prambudiwiwowo yang merupakan Head of Research dari FAC Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wisnu, apa kabar Pak? Iya, Alhamdulillah baik Pak David. Ya, terima Gimana kasih. Kabarnya? Kabar baik juga Pak Wisnu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak Wisnu. Langsung saja kita review Pak bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Intraday tradingnya Pak Wisnu sempat menyentuh ke level 5.300-an dan ini juga merupakan level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir karena sebelumnya indeks harga saham gabungan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, ditopang oleh beberapa saham big cap Pak Wisnu. Kemudian yang menarik adalah untuk konstruksi, kemudian properti hari ini beberapa sahamnya juga mengalami penguatan signifikan. Bagaimana analisis Anda jalannya perdagangan sepanjang hari ini Pak? Ya, kalau kita coba cermatin pergerakan ISG hari ini memang sangat atraktif ya, berhasil tadi lebih dari 1%. Kalau kita melihat sentimen pendorongnya salah satunya diuji cobanya vaksin tahap 3 oleh Bio Farma. Kemudian hari ini itu ada rilis data neraca perdagangan kita gitu ya. NPI-nya kuartal 2 itu berhasil surplus ya. Jadi surplus ini lebih baik dibandingkan di kuartal 1. Kuartal 1 defisit 8,5 miliar US dollar. Kemudian di Q2-nya, Q2 2020 ini berhasil surplus 9,2 miliar. Terus kalau kita coba cermatin, itu sejak 12 Agustus hingga hari ini itu ada net buy asing ya, terus masuk gitu ya, dan terus masuk di market. Nah ini kalau kita ngelihat salah satu jadi moto penggerak juga ya. Dari analisis Anda, Pak Wisnu, asing masuk lebih kepada sektor mana Pak? Apakah perbankan big cap masih menjadi tujuan utama? Ya, kalau kita ngelihat memang masih banyak ke area-area yang big cap ya, perbankan terutama itu masih jadi apa namanya untuk net buy asingnya. Kalau kita lihat hari ini sebenarnya ada Bank BRI, kemudian ada GGRM yang terus diakumulasi gitu ya oleh asing. Nah, KM Sampurna juga. Nah, tadi disinggung properti. Nah, ada net buy juga di CTRA hari ini kalau kita lihat cukup besar. Ya, beberapa saham dari konstruksi hari ini juga mengalami penguatan Pak Wisnu. Kalau kita fokus kepada konstruksi dan properti Pak, apa yang menjadi pendorongnya? Apakah secara teknikal ini dari posisi harga saham-saham ini juga sudah relatif murah? Kemudian dari sisi sentimen tadi pun juga sempat kita sampaikan dalam RAPBN 2021 pemerintah akan fokus kepada infrastruktur, kemudian di 2021 akan diprioritaskan untuk proyek-proyek yang terkendala di 2020. Ya, kalau kita melihat sentimen tersebut juga ikut mendorong gitu ya. Namun kalau kita coba lihat lagi sebenarnya besok itu ada rilis hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ya. Nah, kita melihat pelaku pasar itu sebenarnya ada harapan untuk adanya stimulus tambahan untuk properti karena memang selama pandemi ini properti ini banyak yang tertekan, justru malah kinerjanya kurang baik gitu. Nah, harapannya memang di 2021 ya ke depan itu akan adanya recovery di area-area properti tersebut. Baik, rekomendasi Anda untuk saham-saham yang ada di sektor ini, Pak Wisnu, konstruksi dan juga properti? Iya, kalau kita coba cermatin sebenarnya di sektor properti dan konstruksi itu masih ada beberapa saham yang cukup menarik kalau kita coba cermatin. Ambil contoh seperti BSDE itu menurut saya saham yang masih menarik gitu ya, karena dia masih di area-area level bawah gitu, di area-area support gitu ya, sehingga bisa dilakukan pembelian untuk current price gitu ya. Kemudian untuk konstruksi kalau kita coba cermatin ada seperti Wika dan Waskita itu masih menarik.
Wika itu expand ke luar negeri dan Ya. Waskita juga punya banyak proyek di dalam negeri juga. Itu juga masih menarik untuk dilakukan trading jangka pendek ya. Sementara untuk dari beberapa emiten konstruksi lainnya Pak, selain Wika tadi yang Anda rekomendasikan? Ada Waskita, itu juga masih menarik untuk jangka pendeknya. Kemudian PTPP juga masih menarik ya. Ya. Yang BUMN ini masih cukup menarik. Adikarya juga masih menarik. Baik. Jadi mereka bergeraknya seiringan kalau kita lihat Oke. trennya. Kenapa Anda lebih rekomendasikan untuk perdagangan jangka pendek Pak untuk saham-saham ini? Iya, karena memang cyclical sebenarnya. Secara Ya. tren pun masih belum kuat ya untuk uptrend. Jadi kalau kita yang suka trading memang enaknya swing trading ya. Jadi selama dia masih uptrend, masih adanya penguatan potensi, kita masih akan hold. Kemudian kalau berubah tren, sudah saatnya kita take profit. Nah, seperti itu. Baik, kita akan coba ulas ini Pak Wisnu. Tadi dari properti Anda rekomendasikan untuk BSDE. Current price di 725 begitu Pak, penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Support dan resisten, kemudian juga target price jangka pendek Pak. Ya, untuk BSDE ini sebenarnya ada target price kita jangka pendek di level 850 ini Pak. Ya, area supportnya sebenarnya terdekat itu ada di 690 ya, di sini. Baik. Ada level supportnya gitu ya. Oke. Kita hold dulu Pak Wisnu, sudah ada telepon yang masuk Pak, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Giantoro Bandung, Pak David. Baik, Pak Giantoro, sudah ada Pak Wisnu di sini Pak. Silakan Pak Giantoro. Selamat sore Pak Wisnu. Iya, selamat sore. Iya, saya dapat berita untuk saham Friend OBK seri 2 dan 3 Pak. Obligasi wajib konversi ke saham baru seri C. Itu karena itu apa terpengaruh dengan turunnya saham Friend beberapa hari ini Pak? Oke. 3 hari berturut-turut ke ARB ini. Mohon informasinya Pak. Baik, Pak Giantoro sudah ambil posisi belum Pak? Sudah Pak. Di level berapa Pak? Saya ambil posisi di 105 hari ini Pak. Oke. Iya. Lebih ke jangka pendek ini Pak Giantoro? Jangka pendek aja Pak. Baik. Ditunggu jawabannya ya Pak? Iya, baik Pak David, terima kasih. Terima kasih Wisnu. Pak Giantoro yang sudah berpartisipasi. Tapi sebelum kita jawab Pak Wisnu, tadi untuk Wika, WSKT, dan PTPP juga Anda rekomendasikan Pak. Singkat saja dari sisi support dan resistennya Pak Wisnu untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan dari konstruksi ini untuk jangka pendek. Oke, kita masuk ke Wika. Ya. Wika itu ada target jangka pendek itu bisa sampai ke 1.500-an ya. Oke. Kemudian ada supportnya itu kalau kita cermatin di 1.200-an. Kemudian waskita. Supportnya di berapa? Kalau waskita ini ada di 820, kemudian resisten terdekat itu ada di 700-an ya, 700. Kemudian Adi. Adi Karya ini kalau kita cermatin ini ada support terdekatnya di 600, kemudian resisten terdekatnya itu ada di 600. 620. Terakhir PTPP Pak. Singkat saja Pak Wisnu. Iya, PTPP kalau kita cermatin ini ada support di 1000 ya. Kemudian resisten terdekat itu memang di 1070 ya, 1070. Oke. Lebih direkomendasikan untuk trading jangka pendek untuk dari konstruksi. Ya, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sudah ada telepon lagi, Pak Wisnu, kita akan coba sapa kembali. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya. Dengan Putra dari Bengkulu. Baik, Pak Putra dari Bengkulu, sudah ada Pak Wisnu. Pak Putra, Oke, selamat siang silakan. Pak Wisnu. Oke, saya mau tanya soal BMTR yang terkena isu Pak Lo Keng Hong untuk membeli, ya, Pak? memborong saham ini. BMTR, saham BMTR. Ya. Nah, gini ya, sekarang sudah menyentuh auto reject atas. Akankah masih ada kemungkinan untuk naik lagi begitu? Oke, baik. Pak Putra sudah ambil posisi belum, Pak? Sudah di 278. 278 ya? Iya. Itu saja, Pak Putra.
Ya, untuk jangka pendek sampai jangka menengah. Oke. Terima kasih Pak Putra sudah bergabung Pak bersama kami. Ya. Ya. Kita ke Pak Giantoro dulu terlebih dahulu Pak Wisnu. Untuk saham Fren tadi Pak, apakah terpengaruh dari keputusan konversi obligasi? Sudah ambil posisi di 105 jangka pendek. Dari sisi sentimen seperti apa Pak Wisnu? Ya, kalau dari sisi sentimen memang kita cukup harus lebih berhati-hati ya terkait dengan corporate aksi yang beberapa dilakukan emiten ya. Bisa jadi corporate actionnya positif, cuman ketika di market malah jadi sebaliknya atau terjadi istilahnya take profit, karena memang kalau kita ngelihat secara teknikal itu sebenarnya Fren itu sudah masuk area downtrend itu ketika tanggal 11 Agustus sebenarnya ya. Itu di 10 sampai 11 itu sudah dead cross gitu ya. Jadi di situ sebenarnya sudah downtrend gitu ya. Walaupun misalkan ada konversi obligasi dan lain sebagainya yang cenderung lebih positif, namun itu bisa jadi dimanfaatkan untuk take profit dari pelaku pasar yang sudah punya harga di bawah gitu. Pak Giantoro sudah ambil posisi di 105, rekomendasi Anda Pak Wisnu? Ya, menurut saya itu lebih lebih disiplin aja dalam kalau trading tentu harus siapkan top loss-nya ya. Ketika turun misalkan 5% harus berani untuk cut loss, karena memang kalau kita ngelihat memang ini ada berpeluang menguji di support di 96 ya, di level 96. Baik, Pak Giantoro yang ada di Bandung, semoga bisa menjadi referensi. Kita akan jeda kembali. Pak Wisnu, semakin menarik, cukup banyak pertanyaan masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba bahas satu persatu, dan juga Bapak Putra Bengkulu yang sudah berpartisipasi di line telepon. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu Pak Wisnu dan pemirsa bersama kami. IDX Second Session Closing akan